Jumpa kembali dengan saya, Alfi Sofroniza, IMT 2019-2130, Prodi Tadris Matematika. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Sebelumnya, saya akan bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang pecahan? Mau tahu? Baik, ikuti penjelasan berikut ini. Jadi, definisi itu sendiri dari bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat kita nyatakan dalam bentuk perbandingan, P per Q, dengan P dan Q adalah anggota bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Jadi, dalam bilangan P itu dinamakan dengan pembilang, dan bilangan Q dinamakan dengan penyebut. Selanjutnya, konsep-konsep pecahan. Yang pertama, konsep sebagian dari keseluruhan. Yang kedua, konsep pembagian. Dan yang terakhir, konsep perbandingan. Konsep sebagian dari keseluruhan. Dengan konsep ini, pecahan digunakan untuk menyatakan sebagian dari keseluruhan. Pada pecahan A per B, bilangan yang di bawah B menunjukkan banyaknya bagian yang sama dalam keseluruhan. Sedangkan bilangan yang di atas A menunjukkan banyaknya bagian yang diperhatikan. Contoh gambar 1 menggambarkan pecahan 3 per 8. Yang kedua, konsep pembagian. Konsep ini menyatakan pecahan sebagai hasil bagi suatu bilangan dengan bilangan yang lain. Konsep semacam ini dapat diilustrasikan dengan gambar 2 sebagai berikut. Dan untuk menentukan 3 dibagi 4, maka kita bagi 3 dengan 2 terlebih dahulu. Dari sini, kita akan mendapatkan 1/2. Setelah itu, kita bagi 2 1/2 tersebut untuk mendapatkan 3 per 4. Jadi yang terakhir konsep perbandingan. Pecahan juga dapat digunakan sebagai perbandingan. Misalkan banyaknya siswa laki-laki adalah sepertiga dari banyaknya siswa perempuan. Oke, berikutnya termasuk dalam subbab operasi-operasi pada bilangan pecahan. Dibagi menjadi 4, yaitu penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan yang terakhir pembagian pecahan. Dalam penjumlahan dua pecahan dapat diilustrasikan dengan menggabungkan dua nilai. Sehingga, untuk menjumlahkan dua pecahan, pertama kita pastikan penyebut kedua pecahan tersebut sama. Setelah itu, kita jumlahkan pecahan tersebut dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya dan membiarkan penyebut tetap. Untuk menyamakan penyebut dua pecahan, kita juga dapat mengalihkan penyebut kedua pecahan tersebut. Jadi, hasil kali kedua penyebut tersebut tidak selalu KPK dari kedua penyebut tersebut. Setelah dua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, kita tinggal menjumlahkan kedua pecahan tersebut. Pengurangan pecahan dapat dilakukan seperti dalam penjumlahan pecahan. Pertama, jika perlu, samakan penyebut pecahan-pecahan yang diberikan, kemudian kurangi pembilang-pembilang pecahan, dan biarkan penyebutnya tetap. Perkalian pecahan akan lebih mudah jika diilustrasikan dengan menggunakan luas daerah. Maka, dari ilustrasi tersebut, kita dapat melihat bahwa hasil kalinya dapat diperoleh dengan mengalihkan pembilang kedua pecahan per hasil kali dari penyebut. Pembagian pecahan dapat dimaknai serupa dengan pembagian bilangan cacah. Salah satu makna dalam pembagian bilangan cacah dapat dipresentasikan dengan pengurangan berulang. Hal ini akan kita gunakan untuk memaknai pembagian pecahan. Kemudian pecahan biasa. Pecahan biasa atau dapat disebut sebagai pecahan merupakan bentuk pecahan yang kita lihat biasanya. Pecahan biasa berbentuk A per B dengan A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Pecahan campuran merupakan jenis bilangan pecahan yang terdiri dari bagian bulat dan bagian pecahan. Pecahan campuran dapat berbentuk
C, A per B dengan C merupakan bilangan bulat dan A per B merupakan bilangan pecahan. Contoh pecahan campuran yaitu 3, 2 per 5 dengan 3 merupakan bagian bulat dan 2 per 5 merupakan bagian pecahannya. Pecahan desimal merupakan salah satu bentuk nilai pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penulisan bilangan pecahan desimal dengan menggunakan tanda koma. Berikut contoh yang merupakan bentuk pecahan desimal, yaitu bilangan persepuluhan, misalnya 3 per 10, ditulis dengan 0,3. Kemudian bilangan per 100, misalnya 21 per 100, ditulis dengan 0,21. Pecahan senilai. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai dapat diartikan sebagai dua atau lebih pecahan dengan perbandingan nilai pembilang dan penyebutnya sama. Misalnya, terdapat pecahan 2 per 5, 4 per 10, dan 10 per 25. Dan ketiga pecahan tersebut merupakan pecahan senilai. Contohnya 2 per 5. Perbandingan pembilang dan penyebutnya yaitu 2 banding 5. Penerapan bilangan pecahan biasanya digunakan untuk menyatakan bilangan yang tidak bulat. Bentuk pecahan, pecahan biasa maupun desimal, sangat tepat untuk menunjukkan suatu nilai yang tidak bulat. Bilangan pecahan dapat digunakan sebagai representasi perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhan. Dan pembahasan kali ini lebih khusus mengenai penerapan sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Contoh soal, misalnya, Tuti membawa selayang kue bolu ke sekolahnya untuk dibagi-bagi di kelasnya pada saat ulang tahunnya. Pembagiannya seperti berikut. Untuk gurunya 1 per 6 bagian, untuk siswa perempuan 5 per 8 bagian, dan sisanya untuk siswa laki-laki. Pertanyaannya, tentukanlah bagian kue untuk siswa laki-laki. Jadi kan tadi sudah diketahui bahwa kue bolu yang dibawa 1 bagian, dan untuk gurunya 1/6 bagian, dan untuk siswa putri 5 per 8 bagian. Jadi, bagian siswa laki-laki yaitu kue bolu yang dibawa dikurangi untuk gurunya dan dikurangi untuk siswa putri. Jadi, penyelesaiannya untuk bagian siswa laki-laki yaitu 1 dikurangi 1/6 dikurangi 5 per 8. Alhasil, kita akan menyamakan sebuah penyebut yaitu menjadi 24 per 24 dikurangi 4 per 24 dikurangi 15 per 24. Jadi kita tinggal mengurangi hasil akhir menjadi 5 per 24. Jadi bagian kue bolu yang diperuntukkan untuk siswa laki-laki adalah 5 per 24 bagian. Nah, mudah bukan pertemuan kali ini yang membahas materi tentang bilangan pecahan? Untuk sementara, kalian bisa lebih belajar meluas atau mendalam mengenai materi tersebut dengan adanya modul buku, yaitu modul pecahan pada kelas 7 semester 1 tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, itu saja yang saya jelaskan, selebihnya mohon maaf. Sampai ketemu materi selanjutnya. See you!